Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib aidon halimaneh alaman ing atase wong marro kang wis kliwat sapa man nahyuhu apa nyegah sobi anil muharramati saking pira-pira perkara kang haram wa ta'limihi lan muruk sobi al wajibati ing pira-pira perkara kang wajib wa nahwiha lan sepadane wajibat min sairis syara'i saking sekarine pira-pira syariat al-zahirati kang jelas walau sunnatan lan senajan punika sunnah kasiwakin punika kaya siwak wa amara lan merintah wa amruhu lan merintah sobi bidzalika kelawan mengkono-mengkono siwak. Artinya wajib hukumnya bagi kedua orang tua, orang yang menerima wasiat dan pemilik budak. Seorang imam juga para pemimpin yaitu mencegah anak-anaknya, mencegah budak-budaknya daripada jangan sampai melakukan sesuatu hal yang diharamkan. Itu tugas kita sebagai orang tua. Cong, le, do, ojo ngelakoni perkara haram. Iki haram, ojo dilakoni. Lanang ambek wedok ojo serawungan, lek duduk mahram iku haram, ojo dilakoni. Sudah harus dididik mulai dini, dicegah. Apabila ada anak-anak kita meskipun belum balik, perempuan main dengan laki-laki, laki-laki main dengan perempuan, itu harus dicegah. Sesuatu yang haram dilakukan orang dewasa, maka apabila dilakukan oleh anak-anak kita meskipun belum balik, kita wajib melarangnya. Lo kan belum balik pak, ndak apa-apa. Bukankah sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil? Bukankah sesuatu dimulai dari masa kecil? Kalau masa kecilnya sudah terbiasa begitu, maka sampai tua begitu. Nah, makanya di sini diterangkan wajib bagi kita mencegah anak-anak kita, budak-budak kita agar jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Selain itu juga kita harus mengajarkan kepada mereka dengan perkara-perkara yang wajib dan juga hukum-hukum yang lain daripada hukum-hukum syariat Islam. Ini sholat wajib dikerjakan nak 5 hari sehari semalam. Ini puasa Ramadan. Kalau sudah bulan Ramadan, kita umat Islam wajib melaksanakan puasa nak selama 1 bulan. Kalau kita mempunyai rezeki yang lebih, cukup 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya nak. Zakat itu wajib apabila kita punya harta, punya kemampuan, aman dalam perjalanan pergi dan pulangnya, wajib melaksanakan ibadah haji. Dan semua syarat-syarat rukun-rukunnya itu wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi tidak gampang menjadi orang tua, itu tidak gampang. Kalau cuma bikin, kalau cuma ngasih makan, siapa saja bisa. Tapi sekali lagi, sebagai orang tua, kita wajib mencegah mereka jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Sejak kapan? Sejak kecil.
Wajib kita sebagai orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, paman, uwa, tante, wajib mengajarkan segala sesuatu yang diwajibkan oleh syariat Islam. Meskipun umpamanya hal itu adalah sesuatu yang hukumnya sunnah, seperti siwak. Ajarkan kepada anak-anak kita, perkenalkan mereka kepada siwak. Nih, ini namanya kayu arok ini nak. Ini gunanya untuk siwakan. Nah, sholat 2 rakaat dengan siwak, itu lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Siwak itu bisa menguatkan gigi nak. Siwak itu bisa menghitamkan rambut, awet hitamnya nak. Bisa menajamkan penglihatan. Dan yang paling penting kelak pada ketika ajal menjemput kita, siwak itu mempermudah lisan kita mengucapkan kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ajarkan itu kepada anak-anaknya kita. Bukan diajari tiktokan, bukan diajari yang lain ini dan itu, tidak jelas. Nyanyi-nyanyian yang tidak jelas. Dan perintahkan anak kita itu untuk bersiwak. Nah, ini kubelikan siwak. Pakai siwak ini setiap sholat. Pakai siwak ini setiap mau membaca Quran. Pakai siwak ini dalam setiap keadaan. Selain dikasih tahu, meskipun ini hukumnya sunnah, perintahkan anak kita. Siwak, siwak, siwak. Nah. Wala yantahilan ura tutup. Wujubu ma apa wajibe perkara marra kang kliwat apa ma alaman ing ngatasi wong marra kang wis kliwat sapa man illa bibulughihi angin kelawan baligi sobi rosyidan hale wong kang pinter. Kewajiban orang tua, bapak dan ibu, kakek, nenek, tante, orang yang diberi wasiat atau pemilik budak itu untuk mendidik anak seperti di atas tadi tidak akan pernah berakhir. Terus didik mereka, terus larang mereka jangan sampai melakukan hal yang haram. Perintahkan kepada mereka melakukan perintah-perintah Allah. Katakan pada mereka, ajarkan pada mereka hal-hal yang sunnah. Jangan berhenti-berhenti kecuali perintah wajib itu sudah berhenti pada ketika anak itu sudah mencapai umur dewasa dan sudah pandai. Wa ujratu ta'limihi, tentunya kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, kebanyakan tidak bisa mengajarkan anak-anak kita sholat, mengajarkan anak kita baca Al-Quran. Tidak bisa kebanyakan. Mayoritas kita sibuk dengan pekerjaan. Lalu bagaimana? Titipkan anak-anak kita di pesantren, titipkan anak-anak kita di musola-musola, pada ustadz-ustadz yang terpercaya. Lah, semua itu kan perlu ongkos. Sekolah itu perlu biaya, ngaji juga perlu biaya. Lalu biayanya diambilkan dari mana? Wa ujratu ta'limihi utawi ongkose pendidikane sobi dzalika ing mengkono-mengkono dzalika ing mengkono-mengkono wajibat wa nawiha min sa'iri syara'i adz-dzahirah kal Qur'ani punika kaya maca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an wal adabi lan pira-pira belajar tata krama fi malihi iku ing dalem bondone artone sobi summa ala abihi mongko kari-kari ing atase bapake sobi summa ala ummihi mongko kari-kari ing atase ibune sobi. Tentang pembiayaan sekolah, tentang pembiayaan ngaji di pesantren, ongkosnya itu diambilkan daripada harta milik anak itu sendiri.
Kan kadang ada, meskipun masih anak-anak dia itu kaya. Kadang ada. Nah, kalau anak itu punya harta sendiri, maka ongkos pendidikan baca Quran, belajar Quran, baca ilmu, belajar ilmu tata krama, fikih, tasawuf dan lain sebagainya, ongkosnya diambilkan dari harta anak itu sendiri. Lah baru kalau anak itu ternyata tidak punya harta sama sekali, maka ongkos pengajian, ongkos sekolah, ongkos pesantren, ongkos kuliah dan lain sebagainya diambilkan dari harta bapaknya. Kalau bapaknya miskin tapi ibunya yang kaya, kadang-kadang ada pasangan suami istri itu, suami miskin tapi ibu kaya, maka biaya pendidikan, biaya pengajian itu dibebankan kepada ibunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.